Belakangan ini ada sebuah cerita yang aneh ya di dunia pengembangan perangkat lunak, rasanya kayak dongeng modern. Jadi ini kisah tentang gimana AI yang hampir aja menghancurkan sebuah proyek open source kesayangan banyak orang, tiba-tiba malah berbalik jadi penyelamatnya. Yuk kita kupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi. Oke, jadi cerita ini berawal dari Tailwind CSS, sebuah framework yang populer banget di kalangan web developer. Nah, belum lama ini, pendirinya ngumumin kabar buruk, mereka terpaksa melakukan PHK. Dan tebak siapa yang disalahkan. Kata mereka, ini semua gara-gara dampak brutal dari AI ke bisnis mereka. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Tepat setelah berita PHK itu tersebar, tiba-tiba muncul satu nama besar dari tempat yang gak disangka-sangka. Google AI Studio. Ya, bener. Bagian dari raksasa AI itu sendiri mengumumkan kalau mereka bakal jadi sponsor resmi Tailwind CSS. Ironis banget kan? Kejadian ini kan jadi memunculkan satu pertanyaan besar yang bakal kita coba jawab bareng-bareng. Sebenarnya AI ini predator yang memangsa ekosistem yang jadi bahan latihannya? Atau jangan-jangan AI justru bisa jadi kunci supaya ekosistem ini tetap hidup? Oke, supaya kita ngerti nih paradoksnya, kita harus paham dulu gimana cara Tailwind cari duit dan gimana persisnya AI bisa mengacaukan model bisnis mereka. Sebenarnya, cara Tailwind cari duit itu pinter banget. Mereka kasih framework intinya gratis yang bikin jutaan developer datang ke situs dokumentasi resmi mereka. Nah, disitulah mereka jualan produk premiumnya, yaitu komponen UI yang udah jadi. Logikanya simple, makin banyak yang datang, makin banyak yang beli. Nah, disinilah masalahnya muncul. AI itu ibaratnya memotong jalur utama pendapatan mereka. Developer sekarang nggak perlu lagi buka situs dokumentasi. Mereka tinggal tanya aja ke ChatGPT atau Gemini, gimana cara bikin tombol pakai Tailwind, dan AI langsung kasih jawabannya yang seringkali ya diambil dari dokumentasi Tailwind itu sendiri. Hasilnya, produk jualan mereka jadi nggak ada yang lihat. Dampaknya benar-benar nyata. CEO Tailwind bilang kalau trafik ke situs dokumentasi mereka anjlok sampai 40% cuma dalam 2 tahun. 40%! Angka ini nunjukin betapa cepatnya perilaku developer berubah sejak ada AI. Kalau trafik hilang 40%, ya pendapatannya juga ikut anjlok. Dan ini bukan cuma soal angka di spreadsheet ya. Ini berdampak ke kehidupan nyata. Perusahaan sampai harus memberhentikan 3 dari 4 engineer mereka. Ini konsekuensi yang berat banget. Oke, sekarang kita lihat sisi lain dari ceritanya. Sponsor dari Google. Seberapa besar sih sebenarnya bantuan ini dan motif di baliknya? Kalau kita lihat di situs resminya Tailwind, ada beberapa level sponsor. Nah, dari info di repositori GitHub mereka, Google AI Studio ini masuk di level partner. Ini level paling tinggi yang mereka tampilkan di halaman sponsornya. Jadi kalau dihitung-hitung, level partner itu $5.000 sebulan, berarti total sponsor dari Google AI Studio itu $60.000 setahun. Angkanya lumayan kan? Tapi pertanyaannya, apa ini cukup buat membalikkan keadaan? Nah, komunitas developer di Hackers News langsung pada skeptis. Kayak kata komentar ini, Tailwind itu udah punya banyak sponsor lain, bahkan ada 16 perusahaan lain di level yang sama. Tapi nyatanya mereka tetap kesulitan keuangan. Jadi intinya adalah, apa tambahan $60.000 ini beneran bisa jadi penyelamat? Terus, apa dong motif Google sebenarnya? Ada beberapa teori yang muncul di komunitas. Pertama, kepentingan strategis. Model AI kayak Gemini itu kan sering banget menghasilkan kode Tailwind. Jadi menjaga proyek ini tetap sehat, sama aja kayak menjaga kualitas output mereka sendiri. Kedua, soal keamanan rantai pasokan digital. Dan yang ketiga, yang mungkin paling sinis, ini soal citra. Ini cara yang relatif murah buat melawan narasi bahwa AI itu membunuh proyek-proyek open source. Sebenarnya, kasus Tailwind ini cuma puncak gunung es dari masalah yang jauh lebih besar. Gimana sih cara kita mendanai software open source yang jadi fondasi hampir semua hal di dunia digital kita? Ada sebuah makalah penelitian tentang proyek open source lain, Skitlearn, yang ngasih analogi bagus banget. Coba bayangkan deh, software open source itu adalah infrastruktur digital kita. Ini tuh kayak jalan raya dan jembatan yang kita semua pakai setiap hari, tapi sering banget perawatannya kurang dihargai dan kurang dana. Terus kalau model pendapatan yang ngandelin traffic website udah mulai goyah, gimana dong seharusnya infrastruktur digital ini didanai? Yuk kita lihat beberapa model yang dibahas di studi kasus Skitlearn tadi. Model pertama, ya seperti yang kita lihat di Tailwind, adalah sponsor dari perusahaan. Kelebihannya jelas, perusahaan itu paham pentingnya maintenance dan bisa mendanai developer full-time. Tapi, ada tapinya. Ada risiko pengaruh perusahaan yang bisa aja mendorong proyek ke arah yang menguntungkan mereka, bukan komunitas secara luas. Jadi, ini kayak pedang bermata dua. Pilihan lainnya adalah dana dari pemerintah.
Contohnya, pemerintah Prancis pernah kasih hibah 32 juta euro untuk Skikit-learn. Keuntungannya, dananya besar dan stabil, jadi bisa buat perencanaan jangka panjang. Tapi masalahnya, ya namanya juga pemerintah, birokrasinya itu loh, bisa lambat banget. Dan kadang tujuan kebijakan pemerintah nggak selalu sejalan sama kebutuhan teknis proyeknya. Model terakhir adalah donasi dari individu, kayak kita-kita ini. Ini cara yang bagus banget buat pengguna bilang terima kasih. Tapi kenyataannya, studi nunjukin dampaknya seringkali sepele untuk keberlanjutan proyek besar. Donasi-donasi kecil ini nggak bisa dipakai buat ngegaji para maintainer full-time yang menjaga proyeknya tetap hidup. Oke, jadi setelah melihat kisah Tailwind dan riset soal model pendanaan, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Para peneliti Skikit-learn menyimpulkannya dengan satu kata Perancis yang keren, panache, yang artinya campuran. Jadi nggak ada satu solusi ajaib. Project open source yang paling kuat itu adalah yang nggak bergantung cuma pada satu sumber dana. Mereka mencampur semuanya, sedikit dari sponsor korporat, sedikit dari hibah pemerintah, dan sedikit dari dukungan komunitas. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal ketahanan. Nah, ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal, tapi dengan pemahaman yang lebih dalam. AI itu dibangun di atas fondasi kode open source. Setiap jawaban yang dikasih chatbot, setiap baris kode yang dihasilkannya itu ada berkat kerja keras jutaan relawan. Jadi saat perusahaan-perusahaan AI meraup keuntungan miliaran dolar, pertanyaan yang paling mendesak adalah siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan fondasi digital ini nggak runtuh di bawah kesuksesan mereka sendiri.